Puji Tuhan, selamat pagi. Kembali kita belajar dalam teologi sistematika. Sebelum kita memulai, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu dalam sepanjang istirahat kami, hingga kami sudah boleh bangun dengan tubuh sehat, kuat lagi yang baru daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih di hari yang baru ini kami menyerahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu, biar dalam setiap uh, apa yang kami lakukan di sepanjang hari ini Tuhan, Engkau pasti beserta dengan kami dan kami terus boleh menikmati anugerah-Mu yang terus melimpah Engkau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpuji-pujilah Engkau ya Allah kami yang luar biasa. Kami juga mohon ampun selalu kepadamu Tuhan Yesus, ampuni segala salah dosa kami dari setiap perkataan, pikiran, perbuatan kami. Kerinduan kami boleh terus hidup dalam perkenanan-Mu. Kami sungguh percaya karya salib-Mu terus menebus salah dosa kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami boleh meresponi jaminan pengampunan yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih saat pagi hari ini kami bersyukur dan bersyukur Tuhan untuk semangat lagi yang baru, waktu lagi yang Kau berikan buat kami untuk kami duduk dia mendengarkan kebenaran firman-Mu, untuk kami belajar lagi Tuhan Yesus. Kami memohon kepadamu, berikan kami pengetahuan hikmat daripadamu, biar apa yang kami dengar Tuhan Yesus itu boleh bertumbuh dan berbuah-buah dalam hidup kami. Tuhan Yesus tolong kami hingga dimanapun kami berada, kami boleh berdampak Tuhan. Kami boleh menyaksikan kebesaran-Mu, kasih-Mu yang luar biasa sudah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Kami berdoa buat teman-teman kami yang saat ini bergabung, baik yang akan mendengarkan rekaman, Engkau berkati Tuhan Yesus, seperti Engkau berkati kami saat ini. Kami sungguh percaya Engkau persiapkan hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau mengurapi hikmat-Mu, pengetahuan daripada-Mu Tuhan. Biar apa yang hamba-Mu Tuhan Yesus paparkan itu semua daripada-Mu. Pakai terus hamba-Mu menjadi alat-Mu Tuhan Yesus untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan Yesus pembelajaran kami pagi ini dan kami peralaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini bisa kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Kita sungguh percaya hanya firman Tuhan yang akan terus mengubah kehidupan kita. Biarlah dari hari ke hari kita semakin disadarkan betapa bergantungnya kita pada Tuhan. Kita kembali masuk di dalam pembahasan visi dari hidup bermisi. Kita tentu perlu visi, pandangan jauh ke depan, apa yang kita tuju di depan saat kita menjalani hari demi hari bermisi. Saat kita menjalani ibadah bermisi, melayani bermisi, tentu ada visinya, ada tujuannya. Jumat lalu kita sudah melihat pemikiran-pemikiran teologis dari para pionir, pendiri gerakan Pantekosta. Bagaimana mereka mengawali lahirnya gerakan ini. Kita tentu rindu semangat yang mereka miliki, pengajaran yang mereka share, itu menjadi bagian kita. Kita yang bergabung di aliran Pantekosta, di dalam gerakan Pantekosta, kita sungguh rindu apa yang Tuhan kerjakan lewat para pionir di awal abad 20 itu dapat terus kita lestarikan, kita pelihara, kita bisa sungguh-sungguh berdampak menjalani kekristenan kita. Kita berdampak dalam menjalani hidup bergereja kita,
gereja lokal maupun gereja universal, di mana kita tidak bisa tidak mengakui kehadiran aliran-aliran lain, denominasi lain, gerakan lain. Kiranya kita bisa lebih lagi saling melengkapi. Pagi hari ini kita melihat 3 aspek pelayanan misi. Melvin Hodges menyatakan bahwa misi gereja dibangun oleh 3 aspek pelayanan yang saling berhubungan, yang sama-sama penting dan bergantung satu sama lain. Ada 3 dan akan kita lihat di pagi hari ini 2 saja. Satu lagi akan kita lihat di Jumat depan sebagai penutup dari bab misi gereja. Jumat depan penutup, Jumat depannya lagi, 2 Jumat ke depan kita masuk ke bab terakhir dari teologi sistematik yang kita sudah jalani 2 tahun lewat Zoom ini. Kita akan akhiri dengan bab akhir zaman. Pagi hari ini kita akan melihat ministry to God. Gereja dipanggil untuk melayani Tuhan, ministry to God, dan ministry to the church. Ministry to the church. Melayani anggota-anggotanya sendiri. Ketiga, nanti melayani dunia dengan memberitakan kabar baik di dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini 1 dan 2 kita lihat. Pelayanan kepada Tuhan, ministry to God. Awal dari semua bentuk pelayanan gereja bagi dunia, terletak awalnya itu ada pada pelayanan yang paling penting kepada Tuhan. Apa itu? Penyembahan, worship. Itulah awal dari semua pelayanan gereja bagi dunia. Di dalam penyembahan kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Di dalam penyembahan kita akan terus menumbuh kembangkan awareness kita, kesadaran kita terhadap fakta siapa kita ini sebagai umat Allah, dan seberapa kuat ikatan yang menyatukan kita sebagai umat Allah. Inilah penyembahan yang sejati. Inilah penyembahan yang sejati. Kita bisa mengenal identitas kita sebagai gereja, dan kita pun bisa melihat lewat penyembahan, di dalam penyembahan betapa kuatnya kesatuan yang mengikat kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tentu kita rindu. Penyembahan merupakan awal, merupakan dasar, merupakan alasan untuk kita bermisi, untuk kita menjalani hidup yang berdampak, untuk kita memberkati sesama. Penyembahan. Kita nggak bisa mendasari kehidupan kita, menjalani hidup yang berdampak itu, menjalani hidup dalam kerinduan menjadi berkat itu dengan mengawali pada hal-hal yang berpusat manusia. Pada manusia kita nggak bisa. Jangan sampai kita menjadi sebuah komunitas yang dibungkus oleh organisasi gereja, tetapi esensinya, isinya, hakikatnya adalah semangat humanisme, berpusat pada manusia. Semua dilakukan atas nama kemanusiaan, bukan atas nama Kristus. Sekali lagi kita nggak mau bungkusnya gereja, tetapi isinya itu semangat humanisme, di mana manusia yang diutamakan. Tentu kita rindu dari Allah, oleh Allah, dan untuk kemuliaan Allah. Karena itulah kita perlu mengawali semua bentuk pelayanan kita
bagi dunia dengan penyembahan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Penyembahan membawa kita melampaui batas-batas waktu dan ruang, memampukan kita menempatkan keseharian kita, hidup keseharian kita, itu dalam perspektif kekekalan, hingga potensi yang kita miliki dalam kita menjalani keseharian kita, tenaga kita, pikiran kita, waktu kita, itu bisa kita maksimalkan demi kemuliaan Tuhan. Karena kita tempatkan hidup manusiawi kita, hidup keseharian kita dalam perspektif kekekalan. Sekali lagi kita pandang jauh ke depan. Itulah visi kita, itulah tujuan kita. Bukan sekadar hanya 5 tahun, 10 tahun ke depan, tapi sampai kepada kekekalan. Di dalam penyembahan kita bisa semakin disadarkan akan kebenaran itu, akan realitas itu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Itulah penyembahan yang kita idam-idamkan, bukan hanya sekadar bernyanyi, beria-ria, bukan hanya sekadar itu. Kita bisa melakukannya dengan penuh semangat, di mana kita jalani hari demi hari kita dengan motivasi yang terus dibaharui, semangat yang terus dibaharui, karena kita sadar akan makna dari keseharian kita itu diukur pada akhirnya dalam perspektif kekekalan, di mana kita akan terima upah. Karena itulah kita menggunakan jam demi jam di hidup kita, hari demi hari, minggu demi minggu di keseharian kita itu, dengan memandang jauh ke depan, kita ingin terima upah. Karena itulah kita maksimalkan potensi yang kita miliki di jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan yang kita miliki ini, dengan melihat ke depan. Dengan melihat ke depan. Puji Tuhan. Kita nggak sembarangan saja dalam menjalani hidup ini, dalam memanfaatkan potensi yang Tuhan beri kepada kita, tapi kita memandang jauh ke depan, kita akan memaksimalkan. Sekali lagi, karena dalam penyembahan kita terus disadarkan, hidup kita bukan hanya untuk hari ini saja. Hidup kita bukan hanya 5 tahun ke depan saja. Bukan hanya untuk 10 tahun ke depan saja. Bagaimana saya di umur 50, bagaimana saya di umur 60. Bukan hanya tentang itu. Hidup ini pun bukan tentang keluarga saya saja. Bagaimana anak-anak saya nanti 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan. Bukan hanya tentang itu. Jauh, jauh dan jauh melampaui hal-hal itu. Karena sekali lagi, di dalam penyembahan kita bisa melihat segala sesuatu dalam perspektif kekekalan. Puji Tuhan. Dalam semangat kita akan berperan, karena kita sudah lihat peran kita tadi. Hidup ini bukan tentang kita saja, bukan tentang anak-anak kita, bukan tentang keluarga kita, bukan tentang 15 tahun, 10 tahun, 5 tahun, tetapi tentang peran kita di dunia. Siapa kita, identitas kita, siapa sebagai umat tebusan Kristus. Kita diselamatkan untuk menjadi sarana, orang-orang juga diselamatkan. Kita sudah diperdamaikan, sehingga kita bisa menasihati sesama juga untuk bisa diperdamaikan dengan Allah. Penyembahan kepada Allah seharusnya ditandai oleh pelayanan yang beragam dari Roh Kudus. Kita masuk ke bagian selanjutnya, yang merupakan ciri khas dari aliran kita. Pelayanan yang beragam oleh Roh Kudus. Karunia yang beragam dari Roh Kudus, yang membangun kita, para penyembah, secara rohani,
dan yang mempermuliakan Kristus. Bahasa roh merupakan bagian vital dari penyembahan. Sekali lagi kita sedang membahas bagaimana penyembahan itu menempatkan keseharian kita itu dalam perspektif kekekalan. Dan bahasa roh memiliki peran yang amat penting. Peran vital. Karena menghubungkan kita secara langsung dengan Tuhan. Melampaui keterbatasan pikiran dan perkataan kita. Saat kita sungguh masuk ke dalam pengalaman kita berbahasa roh, saat kita menyembah Tuhan, kita sungguh terhindar dari lip service. Karena terlalu sering di dalam doa-doa kita, di luar bahasa roh atau dalam bahasa roh buatan kita sendiri, kita akan lip service. Banyak kali pikiran kita entah kemana, tapi mulut kita menyembah Tuhan. Tuhan engkau baik. Tapi pikiran kita entah di mana. Itulah lip service. Bahasa roh menghindarkan kita dari praktek seperti itu. Itu yang tentunya sudah merasakan indahnya menyembah di dalam bahasa roh. Kita sadar benar. Saat kita menyembah Tuhan dalam bahasa roh, kita benar-benar connect dengan beliau. Kita menyatu, kita sungguh merasakan hadiratnya, merasakan kehadirannya, seperti sedang memeluk kita, seperti sedang mengalirkan kasih dan kuasanya secara langsung bagi kita. Sehingga kita nggak lip service, pikiran kita benar-benar tertuju kepada Tuhan. Puji Tuhan. Pentingnya bahasa roh, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohku lah yang berdoa. Melampaui akal budiku, tapi akal budiku tidak turut berdoa. Melampaui akal budi kita. Seperti di shortcut. Tentu bukan kita dalam kondisi kesurupan, bukan. Tetapi seperti di shortcut, seperti dialihkan. Pikiran kita benar-benar ditujukan kepada Allah. Kita benar-benar terhindar dari lip service. Kita percaya saat kita masuk dalam penyembahan dalam bahasa roh, maka yang keluar di mulut kita itu lebih indah dari lagu atau nyanyian yang paling puitis sekalipun. Karena tadi men-shock heart, mengalihkan pikiran kita yang terbatas ini. Bahasa roh juga kita percaya lebih indah dari puisi yang paling manis sekalipun. Karena kita percaya yang ada di mulut kita itu pemberian roh. Itu berbeda dengan gereja-gereja yang mengajarkan bahasa roh dibuat-buat. Itu berbeda. Itu sangat mungkin seseorang berbahasa roh tetapi pikirannya entah kemana. Kita lanjutkan. Tadi, terus kita hubungkan. Penyembahan menempatkan keseharian kita dalam perspektif kekekalan dan penyembahan yang dalam itu yang benar-benar bisa membangkitkan kesadaran kita itu adalah penyembahan dalam bahasa roh. Kesadaran kita akan meningkat sedemikian rupa. Dan itu akan menghasilkan karakter yang baru. Kita menjadi komunitas yang menikmati anggur baru yang selalu bersemangat melayani Tuhan.
Penyembahan dalam roh lebih dari sekadar ikut bersuka cita di hadirat Tuhan. Tetapi juga dibarengi dengan kagum dan hormat akan betapa kudusnya Tuhan. Yang selanjutnya akan menyadarkan betapa berdosanya kita. Inilah proses-proses di mana kita dikuduskan, di mana karakter kita diubahkan. Serupa dengan pengalaman Nabi Yesaya. Lalu kataku, ketika ia melihat kemuliaan Tuhan, Yesaya berkata, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam." Kita bukan hanya sekadar kita bersuka cita di hadirat Tuhan, tetapi ada saat Tuhan benar-benar membawa kita sadari betapa najisnya kita, betapa butuhnya kita akan kekudusan Tuhan. Melalui penyembahan selanjutnya, Roh Kudus akan terus menguduskan hidup kita untuk kita bisa lebih lagi menjadi saksi yang efektif bagi dunia, melengkapi semangat kita dalam kerinduan hidup bermisi. Kita bukan hanya sekadar bisa berbagi amal, menunjukkan perbuatan baik, tapi sungguh dan sungguh hidup kita itu berkarakter ilahi. Menunjukkan, menghasilkan buah-buah Roh Kudus dalam hidup kita. Sehingga kita bukan hanya berkata-kata, mengajak sesama untuk datang kepada Kristus, tetapi lewat hidup kita, kita pun menjadi saksi yang hidup. Hidup kita menjadi surat Kristus yang terbuka. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Penyembahan di dalam Roh Kudus akan mengerjakannya bagi kita. Glory, segala hormat, kemuliaan bagi Kristus. Puji Tuhan. Penyembahan yang sejati gak mungkin membuat kita berpuas di zona nyaman. Kita akan terus didorong untuk mengambil bagian dalam kekudusan ilahi. Dan kita pun didorong, diajak, ditarik untuk menjadi rekan kerja Allah dalam proyek penuaian jiwa-jiwa. Penyembahan itulah awal untuk kita bisa melayani dunia. Puji Tuhan. Oleh penyembahan yang sejati, yang disertai dengan karunia-karunia Roh Kudus, kita terhindar dari rutinitas keagamaan yang kosong. Kita terus dirangsang untuk menjalankan misi dengan cara-cara yang kreatif. Tentu ini penyembahan yang kita idamkan. Saat di dalam penyembahan kita bukan hanya bahasa roh, tetapi ada nubuat, ada perkataan iman. Itu akan sungguh-sungguh menghindarkan kita dari rutinitas ibadah yang begitu-begitu aja. Kita akan diberikan hal-hal baru. Kita akan diberikan hikmat oleh Roh Kudus untuk bisa melihat, menemukan cara-cara yang baru, cara-cara yang kreatif untuk hidup bermisi, untuk melayani sesama dalam misi kita menjadi saksi bagi Kristus. Puji Tuhan. Aktivitas penyembahan Pantekosta membangun fondasi pelayanan yang berpusat pada Kristus. Karena di dalam penyembahan kita
berjumpa dengan Kristus sebagai penyelamat, selamat dunia, pembaptis dengan Roh, penyembuh, dan Raja yang segera datang. Berpusat kepada Kristus karena Kristus adalah segala-galanya. Kristus adalah sungguh dan sungguh pribadi yang manusia berdosa butuhkan. Kita bermisi, kita melayani tentu bukan hanya sebatas kita memberi amal. Karena bukan itu jawaban yang dunia butuhkan. Karena bukan itulah kebutuhan utama manusia berdosa. Yesuslah kebutuhan utama. Karena itulah kita perlu memusatkan misi kita ke satu pribadi. Yesus Kristus sebagai penyelamat, pembaptis, sebagai penyembuh, sebagai Raja yang akan segera datang kembali. Puji Tuhan. Terakhir, paragraf terakhir di poin pelayanan kepada Tuhan, kita menjalankan misi dalam kesadaran akan kesinambungan, kontinuitas, pelayanan Kristus di bumi sampai nanti Ia datang kembali. Kristus di bumi melayani 3,5 tahun, Ia naik ke surga gereja, dimulai oleh para rasul, meneruskan sampai kedatangan Yesus kembali. Kita melihat misi di dalam kesinambungan tersebut. Enggak terputus, enggak ada saat di mana misi tidak dilaksanakan. Tidak ada saat di mana pelayanan pendamaian itu dihentikan. Terus ada kesinambungan. Dan oleh hikmat Roh Kudus, kita dimampukan untuk melayani sesuai dengan konteks zaman. Itulah yang membuat kita tidak hanya belajar Alkitab, mendalami Alkitab, tetapi juga lihat dunia, lihat berita demi berita, lihat pergumulan manusia, lihat pergumulan generasi di bawah kita, generasi yang sama dengan kita. Pergumulan apa yang merupakan pergumulan zaman now? Itu yang kita perlu lihat juga, sehingga kita bisa membuat oleh hikmat Roh Kudus Alkitab itu up to date dengan kondisi terkini, relevan dengan kondisi terkini yang dihadapi oleh orang-orang yang kita ingin menangkan, orang-orang yang kita layani. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita rindu dalam hikmat Roh Kudus, kita bisa melayani sesama dengan konteks zaman di mana kita berada. Kita tidak menafikan peran medsos. Kita butuh internet, karena itulah teknologi yang akan sungguh amat membantu kita untuk menjadi saluran misi ilahi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Kita masuk ke bagian kedua di pagi yang indah ini, pelayanan kepada gereja, ministry to the church. Gereja menjadi bukti nyata, menjadi tanda rekonsiliasi antara Allah dan manusia dan juga antara sesama manusia. Kita adalah komunitas manusia berdosa yang telah dibenarkan. Ini yang mengikat kita. Tadi di dalam penyembahan kita disadarkan identitas kita sebagai gereja dan juga disadarkan akan betapa kuatnya ikatan yang mempersatukan gereja. Kita manusia berdosa yang telah dibenarkan, yang hidup dalam syukur,
dan terus berjalan dalam roh. Tentu ini membawa kita kepada kesadaran bahwa saat kita menjadi manusia-manusia yang gak sadar bahwa kita makhluk berdosa, kita menjadi golongan Farisi yang gak bisa menyatu dengan gereja. Kita hanya mungkin ke gereja tetapi gak menyatu dengan tubuh Kristus. Karena kita golongan Farisi. Kita mengaku ditebus oleh Kristus tetapi esensi kita, hakikat kita, bungkusnya kita berkata tiap hari, aku ditebus oleh Kristus. Tetapi esensi kita merasa diri benar, kita merasa dosa kita nggak parah-parah banget, lebih parah banget dosa orang lain. Maka kita nggak mungkin membentuk sebuah ikatan yang demikian erat antara anggota tubuh Kristus. Kita nggak mungkin sampai kepada taraf itu. Kalau kita termasuk golongan Farisi, kalau kita mengadopsi roh Farisi, kita nggak mungkin kita kira disadarkan akan kebenaran ini. Puji Tuhan. Yang mengikat gereja lebih dari sekadar dogma dan doktrin. Ikatan kita dihasilkan oleh hubungan yang mesra dengan Allah dan kesamaan kita sebagai umat tebusan Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Hubungan antar umat tebusan, next kita lihat, mencerminkan hubungan Allah Trinitas. Hubungan kita dengan saudara seiman menyatakan kepada dunia tentang kesatuan dari 3 pribadi Allah Trinitas. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka menjadi satu. Tadi, orang-orang yang sungguh sadar mereka berdosa dan sungguh sadar telah dibenarkan oleh darah Kristus, mereka menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Kesatuan gereja itu mencerminkan kesatuan Bapa dan Anak. Dan tentu kita kembangkan dengan Roh Kudus, Allah Trinitas. Betapa bersatunya Allah Trinitas itu seharusnya dicerminkan oleh gereja. Tentu sekali lagi, dalam banyak hal kita dapati kondisi ini sesuatu yang masih kita idamkan, kita mimpi-mimpikan. Tampaknya masih jauh. Terlebih kehadiran tadi, orang-orang bersemangat Farisi di tengah persekutuan, di tengah gereja, tentu akan sulit. Karena itu saya pernah bahas dalam Persekutuan 2 Injil, kita perlu mendeteksi dini kepalsuan. Sehingga orang-orang dengan golongan Farisi tadi yang memiliki semangat Farisi tadi yang tercemar oleh roh Farisi itu bisa disingkirkan, bisa dikesampingkan, tidak menjadi inti dalam persekutuan yang kita ingin bangun. Karena kita bisa deteksi kepalsuan yang ada di hidup mereka. Perlu kita berdoa sama-sama. Hal ini kita idam-idamkan karena sekali lagi saat kita bisa bersatu sedemikian rupa, dunia bisa melihat karena kita mencerminkannya. Dunia bisa melihat gambaran dari betapa bersatunya Allah Trinitas. Terlebih saat kita hubungkan dengan perdebatan-perdebatan yang muncul antara Islam dan Kristen, di mana Kristen terus diserang dengan konsep Allah Trinitasnya.
Sementara umat muslim bangga dengan tauhidnya, keesaan Allah. Kita bilang esa, tetapi ada 3 pribadi. Saat kita bisa benar-benar membuktikan kepada dunia betapa eratnya kesatuan gereja, itu bisa mencerminkan betapa bersatunya Kristus. Sehingga meski ada 3 pribadi tetapi esa, satu. Ini yang kita idam-idamkan, mimpi-mimpikan. Puji Tuhan. Kita belajar tentu dengan harapan besar di dalam Kristus dan oleh firman-Nya, di dalam tergantungan pada Roh Kudus, kita akan dimampukan untuk langkah demi langkah menuju kondisi yang kita idam-idamkan. Tuhan tidak meminta pendapat kita saat Ia memilih orang-orang untuk menjadi bagian dari gerejanya. Tembok pemisah yang dibangun oleh manusia itu nggak dianggap oleh Allah. Karena apa? Karena Kristus telah meruntuhkannya. Karya salib telah meratakan tembok-tembok pemisah. Apa aja tembok pemisah? Suku, itu tembok pemisah. Bahasa, tembok pemisah. Status sosial, tembok pemisah. Kita bisa bayangkan, kalau Tuhan konsultasi dulu kepada kita tentang orang-orang yang akan Ia pilih untuk menjadi bagian dari gerejanya, tentu kita ini akan milih orang-orang yang setipe dengan kita. Setipe dalam hal mungkin tingkat pendidikan, tingkat IQ. Kita nggak mau sama orang-orang yang benar-benar bodoh. Kita pun nggak mau dengan orang-orang yang terlalu pinter, yang setipe lah IQ-nya, sehingga ngomong nyambung terus. Kan ada banyak kali kita yang merasa pinter, hadapi orang-orang yang bodoh. Gue udah omong berapa kali, tuh orang gak ngerti-ngerti. Capek gue. Kalau aja kita semua satu gereja, satu IQ, enak banget. Ngomong sekali langsung ngerti. Itu kan kalau minta pendapat kita. Kalau Tuhan konsul ke kita. Tapi Tuhan gak minta pendapat kita. Yang memilih sesuai dengan kehendaknya. Galatia 3, 26, 29. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Next, kita lihat pelayanan kepada gereja itu melibatkan tindakan berbagi, sikap berbagi kehidupan ilahi. Tadi ada sikap mau berkorban. Karena tadi kita dapati kita akan temui orang-orang yang lebih rendah IQ-nya daripada kita. Kita akan perlu beberapa kali menjelaskan poin yang akan kita sampaikan. Bahkan setelah beberapa kali kita terangkan, mungkin hanya 80% yang mereka mengerti. Itu kan perlu pengorbanan. Berbagi kehidupan. Dan kita ingat, yang kita bagikan adalah kehidupan ilahi. Yakni hidup yang kita terima saat kita terus melekat pada Allah. Kita nggak bisa kita katakan kita menjalani hidup yang penuh pengorbanan, tetapi itu berasal dari niat baik kita, berasal dari tekad yang bulat yang kita miliki. Nggak mungkin. Kita akan sampai di satu titik kita lelah. Satu poin berkali-kali hanya 80% mereka bisa serap.
Berapa poin perlu kita terangkan? Capek kita. Jika hidup yang kita share itu berasal dari kita sendiri. Namun bukan itu panggilan gereja. Panggilan gereja adalah membagikan hidup yang kita terima dari Allah. Aliran air itu, kasih, kuasa itu dari Allah. Kita hanya sebagai saluran. Kita percaya saat kita nggak putus hubungan dengan Allah, terus melekat dengan pokok anggur, maka kita percaya kita nggak akan kehabisan sumber daya untuk melayani sesama, untuk berbagi hidup dengan sesama. Tadi hanya soal IQ, berbagi kecerdasan, berbagi pemikiran, berbagi pemahaman. Terlalu banyak hal yang harus kita share. Harta, tenaga. Terlalu banyak. Perasaan. Terlalu banyak. Kita nggak mungkin dengan kekuatan kita sendiri. Kiranya poin ini pun menyadarkan kita betapa kita hari demi hari harus bergantung kepada Allah. Puji Tuhan. Dengan demikian kita bisa saling memiliki. Karena bukan kita saja yang berbagi kepada orang yang hidup dengan kepalsuan. Oh enggak. Kita berbagi kepada orang-orang Kristen sejati. Mereka pun akan memberikan hidup ilahi kepada kita. Tergantung kebutuhan kita. Itulah hidup saling berbagi. Dan saling memiliki, saling butuh, dan saling mempengaruhi satu sama lain. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, hendaklah kita mengerjakan bagian kita sesuai kemampuan rohani, pemberian Kristus, pemberian Roh Kudus. Sebagai kepala, ia sudah mengatur. Ia ngatur. Puji Tuhan, bagian kita apa? Kita yang lebih cerdas, IQ kita lebih tinggi, kita berbagi pemahaman memang. Itu tugas kita. Dan Allah yang ngatur, Kristus yang ngatur. Yang memiliki harta lebih banyak, hati berkemurahan, akan menyalurkan begitu banyak berkat jasmani. Dana-dana akan dibagikan. Dan dia nggak lelah. Nggak habis sumber daya juga. Kristus sumbernya, Allah sumbernya. Dia menyusun dan mempersatukan kita dengan sempurna, puji Tuhan. Kita semua orang melakukan tugasnya, kita akan menjadi seperti tubuh yang sehat. Karena setiap anggotanya berfungsi dengan baik. Dengan begitu, kita akan terus bertumbuh dalam ajaran yang benar dan selalu saling mengasihi. Pada akhirnya kita pun akan menjadi seperti Kristus yang sempurna dalam segala hal. Ini kan kita butuh dalam ikatan Kristen sejati, sesama Kristen sejati. Kita nggak dapati ikatan tubuh Kristus, hubungan relasi antar anggota tubuh Kristus saat kita berkoneksi, berrelasi dengan Kristen palsu. Kita nggak dapati itu. Nggak mungkin kita dapati itu. Sesuatu kita idam-idamkan tadi, kesatuan yang demikian indah, rasa saling butuh yang luar biasa, nggak mungkin kita temukan saat kita berinteraksi dengan Kristen palsu. Kita perlu komunitas yang sejati itu. Karena itulah perlu deteksi dini siapa yang palsu. Kita singkirkan dulu. Mereka kita anggap sebagai dunia. Kita bahas nanti nomor 3. Ministry to the world. Pelayanan ke dunia. Mereka kita anggap sebagai orang dunia. Orang-orang belum percaya. Orang-orang Kristen palsu. Kita perlu orang-orang Kristen sejati. Kuatkan dulu ikatan kita. Tumbuhkan dulu kedewasaan kita. Baru melayani dunia. Tuhan Yesus tolong kita semua untuk mengerti bagian-bagian ini. Puji Tuhan.
Dengan berfungsinya setiap anggota tubuh Kristus, maka gereja akan menyatakan kehadiran Allah di tengah dunia. Gereja sungguh menggenapi maksud tujuan Allah dalam rancangan keselamatannya. Supaya sekarang oleh jemaat, oleh gereja, diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita hidup untuk ini, untuk maksud abadi ini. Kita jalani keseharian kita untuk maksud abadi ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita maksimalkan potensi hidup kita. Kita giatkan kegiatan kita, keputusan kita, tekad kita untuk berbagi dengan sesama. Di dalam maksud abadi ini, puji Tuhan, puji Tuhan. Konsep pembangunan tubuh Kristus menyadarkan kita pada fakta ilahi bahwa pertumbuhan rohani itu nggak bisa dipisahkan dari konteks persekutuan. Karena itu penting banget kita dalam bergantungan kepada Roh Kudus. Kita pun benar-benar bergantung pada persekutuan sesama Kristen sejati. Butuh banget kita. Kita sadar, sepenuh-penuhnya sadar, gak bisa jalani hidup sendiri. Terlalu lemah kita, terlalu bodoh kita. Kita hanya bisa melihat di satu sisi, bahkan terlalu sempit pemikiran kita. Kita perlu orang-orang lain yang bisa memberi masukan kita terhadap sisi-sisi lain. Terlalu bodoh kita. Terlalu picik kita. Kita menganggap sesuatu itu sudah benar, ternyata jauh dari kebenaran. Itu yang kiranya menyadarkan kita betapa bergantungnya kita pada pimpinan Roh Kudus, pada persekutuan saudara seiman. Puji Tuhan, tidak ada pemuritan sejati di luar ikatan tubuh Kristus. Dalam ikatan satu tubuh, kita pun disadarkan bahwa kita tidak hanya berurusan dengan hal-hal yang baik saja. Kita tidak hanya berurusan dengan hal-hal yang baik saja. Karena kenapa? Karena kita berinteraksi dengan sesama manusia berdosa. Kita memang sudah diselamatkan, tetapi masih ada dosa. Kita masih bergumul melawan dosa. Kita orang-orang Kristen sejati membenci dosa, tetapi masih bergumul lawan dosa. Orang-orang Kristen palsu, senang mereka dengan dosa. Kita bergumul lawan dosa. Karena itu masih ada dosa. Kita berinteraksi dengan sesama manusia berdosa, dan kita tinggal di dunia yang begitu jahat, gak heran dalam kita menjalin satu hubungan antar anggota tubuh Kristus, kita mau gak mau dapati penyakit. Ada orang-orang di sekitar kita dipengaruhi ajaran sesat. Kita harus hadapi hal itu dengan sabar, dengan penuh kasih, kita nyatakan kebenaran sejati. Kemudian kita dapati anggota-anggota kita sama tubuh Kristus ada yang luka batinnya. Bagus sih kalau luka batin karena pengaruh luar. Kadang-kadang kita sesama anggota tubuh Kristus yang sudah diselamatkan ini, kita saling melukai. Itu tentu menyedihkan, tetapi itu faktual, sebuah kenyataan. Bagian-bagian akhir di pagi hari ini, puji Tuhan. Keyakinan yang Roh Kudus berikan bahwa Yesus adalah penguasa, Raja Tuhan atas gerejanya, itu akan menciptakan yang namanya koinonia, persekutuan, sharing, kerjasama, partisipasi.
Kata-kata ini yang kita dapati dalam gereja yang indah, gereja yang sesuai dengan Alkitab. Inilah yang akan kita dapati dalam keseharian kita berjemaat. Puji Tuhan. Setiap saat, setiap dari kita ini sungguh menghidupi ajaran Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kristus sebagai Tuhan, kemudian sebagai Tuhan ia nyatakan pimpinannya. Gereja menuruti menaatinya, maka terbentuklah sebuah ikatan yang memungkinkan untuk kita saling berbagi, untuk kita bekerja sama, untuk kita bersinergi. Paragraf terakhir, puji Tuhan, segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam kedewasaan, gereja sebagai tubuh Kristus menghadirkan karakter Kristus, otoritas Kristus. Glory, glory. Untuk ini impian kita. Di dalam kesehatian yang semakin kuat, kesatuan yang mencerminkan kesatuan Trinitas, anggota-anggota gereja terus tumbuh dalam buah-buah yang Roh Kudus beri, maka bukan hanya karakter kita akan nyatakan kepada dunia, tetapi juga kuasa, otoritas Allah. Kita akan melayani sesama dengan penuh otoritas. Gereja banyak kali dilecehkan. Gereja banyak kali dianggap enteng. Dan yang menyedihkan, gereja nggak dianggap kehadirannya. Kenapa? Ya, karena gereja memble, gereja tanpa otoritas. Kita rindu, kita idam-idamkan apa yang kita pelajari lewat bagian-bagian ini, itu sungguh dan sungguh menjadi pengalaman kita. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Karena itulah persekutuan kita perlu menjadi tempat yang subur untuk bertumbuhnya buah dan karunia Roh Kudus. Segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Saya kembalikan kepada Ibu Rini. Puji Tuhan. Mungkin Niar ada yang mau ditanyakan atau menambahkan saat pagi hari ini? Iya, makasih Bung untuk penjelasannya. Terima kasih untuk ngingetin bahwa kalau kita nggak pernah putus dari Allah, eh, maka itu kita tuh dari situ kita bisa terus mengasihi dan menerapkan gitu kasih itu untuk anggota gereja lainnya. Mungkin eh, kalau observasi saya itu di gereja banyak apa ya? Memang dalam Alkitab itu ada pemaparan bahwa kita tuh kalau misalnya yang sama-sama pinter, sama-sama punya hobi yang sama, gitu tuh nggak gitu lagi gitu karena kita udah manusia baru, kita udah ditebus, kita udah punya kasih gitu. Tapi yang kalau di gereja yang saya sering itu bukan sama-sama selevel seperti itu, tapi banyaknya yang nyaman gitu. Saya nyamannya sama siapa, sehingga tuh banyak yang grouping-grouping dengan orang yang dia nyaman. Bahkan ketika ada orang baru pun mereka nggak langsung apa ya menyapa karena kayak harus kenal dulu karena nggak nyaman dan itu memerlukan waktu yang lama gitu untuk bisa mingle dengan orang baru. Padahal justru pas ada orang baru itu harus apa ya harus lebih aktif gitu untuk mendekatinya dan menurut saya itu PR buat kita semua, introspeksi buat kita semua bahwa bagaimana sih kita itu bisa hati kita tuh bisa, ya itu hanya dengan kuasa Roh Kudus untuk bisa merangkul semua dari kalangan, termasuk orang-orang yang baru, yang mungkin udah tua, yang mungkin nggak muda lagi, yang istilahnya tuh nggak punya apa ya, nggak ada yang bisa diharapkan dari temenan gitu loh. Ketika orang-orang nggak punya ada sesuatu yang mereka bisa kasih gitu, apakah kita mau gitu merangkul mereka gitu. Nah, seterusnya saya tadi tuh mendengar bahwa karena saya nggak dengar dari awal penjelasannya Bung Semi pagi ini, itu yang Farisi dan Kristen palsu itu harusnya kita jauhi.
Nah, saya tuh belum tahu gitu, Pung, skopnya Farisi, konteksnya Farisi tuh seperti apa gitu. Karena kadang tuh di gereja, saya nggak mau menuduh atau nggak mau apa, tapi pastinya gitu ada orang-orang yang bertindak sebagai Farisi gitu. Maksudnya misalnya perjamuan kudus pakai baju putih-putih datang nangis-nangis. Em, setelah itu mereka menjelekkan orang, mereka nggak mau negor seperti itu. Jadi apa ya, antara kelakuan sama itu tuh beda gitu. Dan itu banyak gitu. Kayak aku nggak mungkin gitu untuk apa namanya, untuk menjauhi mereka. Jadi saya pikir mereka bukan apa ya, nggak tahu ya, kayak orang yang masih bertumbuh gitu dalam pencaharian gitu. Nah, itu sih Bung. Jadi apa ya? Karena ya masih belum paham gitu konteksnya Kristen palsu dan Farisi, karena ya masih kadang-kadang ditemuin gitu yang rajin banget gitu ya doa terus ibadah, tapi kerjaannya ngegosip, menjelekkan teman gitu misalnya. Jadi itu seperti, tapi itu kan kadang nggak mungkin langsung dijauhi seperti itu. Itu aja sih Bung. Terima kasih Bung. Kasih Mia. Puji Tuhan, kita rindu sama-sama terus belajar. Eh, Memang kita manusia diciptakan eh, mungkin termasuk apa ya, kecenderungan kita ya, entah itu karena dosa atau karena emang setelan awalnya kita diciptakan dengan kecenderungan untuk berada di keadaan yang statis gitu ya, stabil ya. Bicara tentang zona nyaman tadi ya. Tapi tentu itu kecenderungan kita apapun itu dosa atau memang setelan awal, default kita seperti itu, tetapi kita punya tujuan, punya misi yang lebih tinggi daripada kecenderungan kita untuk berada di zona nyaman. Ya, tadi kita percaya lewat penyembahan, kita terus disadarkan akan panggilan kita yang lebih mulia, akan panggilan kita atau tujuan hidup kita yang lebih mulia, yang lebih tinggi, sehingga kita bisa terus melawan kecenderungan tadi untuk berada terus di zona nyaman, termasuk dalam kita ngobrol, dalam kita menjalin pertemanan. Bagus juga tadi Niar katakan ada orang-orang yang kita anggap secara jasmani nggak akan beri apa-apa ke kita karena sudah tua, sederhana, mungkin juga IQ rendah, nggak ada apa-apa yang kita bisa dapat secara jasmani. Tetapi kita diajak lewat bagian ini untuk berbagi dengan percaya, dengan sungguh keyakinan saat orang yang kita layani Kristen sejati, maka mereka pun pasti akan melayani kita, entah bentuknya apa. Karena kita belajar dalam anggota-anggota tubuh Kristus nggak ada yang nggak berfungsi. Sekecil apapun pasti berfungsi dan anggota-anggota lain membutuhkan peran mereka. Saya pribadi, kita bersama butuhkan peran seorang ibu yang sangat tua, sangat bodoh, sangat miskin. Kita tetap butuh beliau ada di persekutuan kita. Kemudian bicara tentang deteksi awal kepalsuan, itu memang kita perlu sama-sama terus belajar, ya khususnya saat kita bedah buku 2 Korintus, karena itulah praktek yang Rasul Paulus lakukan, praktek yang Rasul Paulus ajarkan lewat suratnya. Memang dalam praktek ya amat sangat sulit pada prakteknya, karena mereka pun para rasul palsu, pelayan palsu, mereka punya karunia-karunia Roh Kudus, mereka rajin melayani, rajin berdoa, memang sulit pada prakteknya, tetapi itu perlu kita pelajari dan berusaha praktekkan, mau nggak mau.
Kalau kita mau punya sebuah komunitas yang benar-benar sehat, kita mau nggak mau lakukan hal itu. Memang tadi sekali prakteknya perlu berjuang terus, perlu trial and error ya, error and trial, coba lagi, gagal lagi, coba lagi. Karena kita nggak mungkin semudah itu menganggap orang ini palsu, ini sejati. Ya nggak mungkin, terlalu sulit bagi kita. Tetapi lewat proses demi proses, pelayanan demi pelayanan, kegiatan berbagi demi berbagi, itu kan kita berbagi tuh. Nah kita belajar tuh, saat orang hanya terima pelayanan kita, dia nggak bertumbuh, dia nggak punya peran apa-apa, hanya menjadi penyakit seperti kanker di tubuh Kristus, ya kita harus deteksi dini kan. Itu mau nggak mau kita belajar dari 2 Korintus. Mereka jadi seperti kanker di tengah tubuh Kristus. Semakin lama kita biarkan, kanker itu akan semakin parah dampaknya. Semakin lama kepalsuan, kesesatan kita diamkan, akan semakin terluka kita, akan semakin lemah kita. Seperti orang kena kanker akan lemah dalam banyak hal. Potensi-potensi hidupnya akan terbabat habis oleh karena kanker. Demikian pula persekutuan kita oleh karena kanker rohani, maka potensi-potensi yang kita miliki akan terbabat dalam banyak hal. Sekali lagi ini merupakan proses panjang. Oleh bimbingan firman, di dalam ketergantungan pada Roh Kudus, di dalam itu persekutuan itu sendiri, langkah demi langkah. Tetapi kiranya itu tidak membuat kita kemudian menyerah, ya udahlah, palsu nggak palsu, biarin aja lah di tengah-tengah kita. Kalau kita mau menjadi persekutuan yang terus bertumbuh, ya kita nggak bisa seperti itu. Contoh sederhananya, saat ada seseorang terpengaruh ajaran sesat, 2-3 kali kita peringati, tetap nggak mau berubah, ya kita bisa mulai jaga jarak. Itu menurut saya pribadi, praktek-prakteknya. Contoh menurut saya, tentu versi Niar, versi Ibu Rini, istri saya, beda-beda. Tetapi semangatnya kiranya tetap sama. Pemahaman tetap sama, dasarnya tetap sama. Dari bedah 2 Korintus, Paulus ajarkan, ada cara-caranya, ada petunjuk-petunjuknya, dan kita mau berusaha jalani itu. Tadi meski prakteknya akan berbeda-beda bagi tiap-tiap kita. Pasti berbeda-beda. Tapi kiranya semangat itu nggak hilang saat kita hadapi tantangan. Orang diajarkan berkali-kali, tetap pegang ajaran sesatnya. Ya beda dengan orang yang sedang bergumul dengan dosa. Orang yang sedang dalam proses bertumbuh, kan beda berarti kan? Itu yang kita bisa dapati saat kita khususnya bedah buku 2 Korintus. Dan saya pernah jadikan khotbah dengan judul deteksi dini kepalsuan. Kiranya membantu yang Niar. Tuhan Yesus berkati kita semua. Iya Niar, apa ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak, Kak. Makasih, Bung. Tuhan Yesus berkati. Iya, makasih Niar. Kita akan tutup pembelajaran pagi ini. Nanti Niar yang berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam surga, kami berterima kasih ya Tuhan Yesus Kasih Tuhan. karena
Sungguh Tuhan, kami punya privilege untuk melaksanakan misi yang telah Engkau berikan kepada kami ya Terima Bapa. kasih Tuhan. Terus kami tahu kami lemah ya Bapa, kami tak Terima berdaya. kasih Kami Tuhan. percaya Tuhan bahwasanya kami bisa melakukan apapun dengan kekuatan yang daripadamu ya Terima Bapa. kasih Tuhan. Tuhan dengan kuasa rohmu untuk bisa terus berjuang dalam misi kami Tuhan sebagai pelayanan Tuhan. Tuhan yang menolong kami ya Tuhan. Kami yang boleh disadarkan oleh kasih-Mu yang begitu berharga Tuhan. Boleh Dalam nama sama-sama terus Yesus. bersatu dalam gereja. Kami mau Dalam terus nama bertumbuh ya Bapa. Kami mau Yesus. menjadi berkat Tuhan Yesus. Dan kami mau Tuhan Yesus untuk tidak menjadi kanker ya Tuhan Yesus yang mungkin secara tidak sengaja kami lakukan ya Bapa. Tuhan Yesus yang Tolong menolong kami Tuhan. ya Bapa, menolong setiap dilakukan Tuhan Yesus Tolong agar kami kiranya Tuhan. setiap pelayanan kami boleh menyukakan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk pelayan-Mu, untuk jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Pun di gereja PDI ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk mereka boleh memiliki ya Tuhan Yesus hati pengetahuan, kesadaran ya Tuhan, koreksi Yesus. Intinya mereka menerima firman-Mu, peneguhan demi peneguhan untuk menjalankan apa ya Tuhan Yesus yang Amin. menjadi kehendak. Kami mau Tuhan Yesus untuk berfokus pada Engkau Tuhan, untuk berfokus pada misi yang Amin. Tuhan telah berikan Tuhan Yesus, tidak distract Tuhan untuk Amin. masalah-masalah dunia, masalah-masalah Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Terima Syukur ya Tuhan kasih. Yesus untuk pelajaran Bible Study di pagi hari ini. Terima Tuhan, kasih Tuhan. kami berdoa Tuhan Yesus agar kiranya pelajaran hari ini boleh juga didengar ya Bapa untuk teman-teman kami yang belum Amin. Amin. mendapatkan Tuhan Yesus, firman Tuhan di hari ini menjadi Amin. Tuhan Yesus peneguhan, koreksi, kekuatan baru saya Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan memberkati Heran, Semi, Kak Rini ya Tuhan Yesus, Engkau memberkatimu dua ini Tuhan. Lebih heran lagi luar biasa Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus saja yang membimbing mereka Tuhan Yesus dalam perjalanan ya Bapa. Segala pergumulan mereka Tuhan ada di tangan-Mu ya Bapa dan tiada yang mustahil Tuhan. Segala mereka, segala doa mereka Tuhan Yesus dalam waktu Amin. kuasa-Mu Engkau yang menjawab ya Bapa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini kami sudah diberkati damai sukacita melimpah bagi kami hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau namamu Allah yang hidup hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.